Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan membacakan 2 buah berita dari puluhan berita ya, puluhan media massa yang memberitakan, karena ini baru saja berakhir sore tadi, yaitu terkait dengan sarasehan ekonomi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Nah, berita pertama saya ambil dari Antara, judulnya Presiden Sarasehan Ekonomi Awali Komunikasi Publik Lebih Proaktif. Ditulis hari Selasa 8 April 2025 jam 15.33. Nah, ada gambar itu di mana sedang berdiri, ini kalau tidak salah menyanyikan Indonesia Raya. Presiden Prabowo di tengah didampingi Gubernur BI, Menko Perekonomian, Mensesnek, kemudian Menteri Keuangan, Ketua DEN, dan lain-lain ya, foto Antara. Nah, diberitakan oleh Antara, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebutkan digelarnya Sarasehan Ekonomi Nasional mengundang banyak asosiasi pengusaha dan pelaku industri di Indonesia menjadi langkahnya mengawali komunikasi publik yang lebih proaktif bagi masyarakat. Jadi ini acara memang diinisiasi, diperintahkan oleh Presiden Prabowo sendiri, meskipun yang menjadi tuan rumah adalah Bank Mandiri ya, di gedung Bank Mandiri. Tadi saya baca berita lain, konon H-1 sudah ada perintah ini dan pelaksanaannya sekarang. Nah, lebih lanjut diberitakan Antara, acara ini diselenggarakan karena saya merasa setelah kita memasuki 6 bulan masa bekerjanya pemerintah yang saya pimpin sebagai pemegang mandat dari bangsa, dari rakyat sejak tanggal 20 Oktober 2024, sudah saatnya kita lebih komunikatif, lebih proaktif dalam memberi keterangan, kata Prabowo diikuti dari siaran YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta Selasa. Jadi Antara juga mengikutinya dari dari YouTube ya. Tampaknya memang para jurnalis relatif dibatasi kalau untuk di ruangan langsung. Kemudian diberitakan menurut Presiden dengan acara ini maka masyarakat bisa lebih memahami kondisi serta kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Republik Indonesia di tengah perkembangan perekonomian dan geopolitik global yang penuh ketidakpastian. Hal ini juga untuk menunjukkan respon pemerintah Indonesia terhadap tarif resiprokal oleh Amerika Serikat yang diumumkan pada pekan lalu. Presiden juga menyinggung alasannya untuk memperbaiki komunikasi publik perlu dilakukan karena dalam 6 bulan terakhir cukup banyak kebijakan-kebijakan yang tidak dipahami dengan utuh oleh masyarakat. Prabowo menyatakan sempat kurang optimalnya komunikasi publik di Kabinet Merah Putih terjadi karena kebiasaannya yang lebih suka dinilai oleh orang lain dengan hasil kerjanya ketimbang menunjukkan lewat komunikasi publik. Ini alasan Prabowo. Jadi ada pengakuan dari Presiden Prabowo bahwa dalam 6 bulan terakhir sebelum acara ini dia menyadari kalau ada komunikasi publik dari pemerintahannya itu kurang optimal terhadap masyarakat. Nah, tetapi beliau beralasan bahwa ini karena dia biasanya lebih suka terhadap dinilai dari hasil kerja ketimbang lewat komunikasi publik. Itu alasannya ya. Nah, makanya dikutip nih, jadi saya enggan bicara tanpa bukti nyata. Itu sifat saya, jadi harus selalu dinilai oleh hasil yang saya lakukan, prestasi yang saya lakukan katanya. Tadi kebetulan saya lihat juga, itu beliau menyebut soal base evidence dan selain sebagainya. Ini Antara sudah memberitakan dengan bahasa yang lebih formal. Nah, hal itu menyebabkan di awal Kabinet Merah Putih bekerja pihaknya lebih fokus untuk menjalankan program-program yang telah disiapkan dan tidak terlalu mementingkan komunikasi publik. Ini alasan Pak Presiden ya. Meskipun begitu, kini beberapa kali hasil program itu sudah terlihat contohnya. Ini menurut Pak Prabowo di pidatonya ini dibahasakan dengan bahasa tidak langsung oleh Antara. Meskipun begitu, kini beberapa hasil program itu sudah terlihat contohnya.
terkait dengan kebijakan untuk para petani yang berakhir memberikan peningkatan produksi dan serapan gabah secara nasional. Jadi ini salah satu contoh ya, ini menurut saya agak menarik nih ya. Jadi peningkatan produksi di triwulan pertama ini termasuk dikedepankan sebagai hasil kerja dari kabinet sekarang ini ya. Kita masih menunggu selama setahun dan juga mestinya kita akan lihat 3 bulan yang terjadi peningkatan ini dari data sementara itu apakah karena kebijakan atau karena hal lain. Karena dulu pada waktu turun di pemerintahan sebelumnya pernah diklaim karena soal iklim ya, juga soal apa itu ada semacam badai dan sebagainya itu ada. Nah, sekarang ketika naik diklaim sebagai ini, harus kita lihat nanti. Tapi bagaimanapun itu diutarakan cukup panjang tadi ya, bahwa salah satu epiden bukti yang dimaksud oleh Presiden Prabowo sebagai hasil kerjanya adalah petani ini, peningkatan produksi dan serapan gabah secara nasional. Nah, bahkan saya baca, lihat di YouTube-nya, kemudian juga ada transkripnya. Itu disebut-sebut soal lebih baik mementingkan petani yang jumlahnya disebut 29 juta tadi ya, sebenarnya 40 juta loh ya mungkin, kali 4 kata beliau, 29 kali 4 itu lebih penting daripada para pedagang perantara pupuk misalnya dan sebagainya seperti itu. Tapi oke lah, kita terima dulu argumen ini ya, bukan soal angka yang mungkin kurang presisi. Nah, apakah benar bahwa petani memang sudah benar-benar mengalami perbaikan yang nyata, itu satu hal ya, tapi sekurang-kurangnya Presiden sudah mengukakan itu atas dasar laporan Menteri Pertanian. Beberapa kali disebut tadi bahwa Menteri Pertanian dipuji turun terus ke sawah-sawah gitu, ke petani, dan memberikan laporan tentang pupuk yang lebih mudah diperoleh, produksi yang sudah meningkat produksi, ada data BPS-nya ya, kemudian juga pokoknya hal-hal yang positif terhadap perkembangan pertanian. Ini sangat dibanggakan oleh Presiden. Nah, ditutup dengan maka dari itu Presiden kini berniat, tapi begitu harus diakui oleh Presiden, tetap dia berencana meningkatkan komunikasi publik secara proaktif sehingga program-programnya bisa dikenal dan dipahami masyarakat secara lebih baik. Akhirnya saya ambil kesimpulan, oke, saya harus proaktif. Sudah ada evidence, ada bukti maksudnya. Saya sekarang berdiri di sini agak lebih optimis, lebih percaya diri, evidennya sudah mulai terlihat. Tapi saya ingatkan ya, eviden yang tadi banyak diungkap adalah soal pertanian. Nah, kemudian berita kedua dari CNBC ya. Saya sengaja ini beberapa sumber karena beberapa yang komentar di YouTube saya sering mempertanyakan, kok percaya Tempo, kok percaya Kontan, itu anteknya Amerika, kayak seperti itu. Sebenarnya saya baca-baca aja semua ya, asal itu media mainstream, kemudian saya cross check yang lain juga memberitakan, saya pilih yang beritanya sudut pandangnya atau informasinya, kalaupun tidak sudut pandangnya layak saya bacakan untuk menjadi informasi bagi kita semua, buat pemirsa maupun buat saya sendiri. Nah, kali ini saya ambil dari CNBC Indonesia hampir bersamaan sejam sebelumnya, 8 April jam 14.21. Judulnya, Prabowo sekarang terjadi guncangan dunia, banyak negara yang cemas. Jadi ini sama, ini bersumber dari pidato Presiden di Sarasehan Ekonomi tadi. Sarasehannya berjam-jam ya, ada paparan para menteri, ada juga sedikit tanya jawab, tapi memang lebih bersifat Presiden, para menteri, dan penjelasan tentang berbagai hal yang sedang diambil, telah diambil, dan akan diambil. Tapi ini berita kita bacakan dulu yang Presiden lagi, masih dari pidato Presiden, cukup panjang beliau. Nah, diberitakan oleh CNBC, Presiden Prabowo Subianto membeberkan efek yang timbul akibat kebijakan peningkatan tarif impor oleh Presiden Amerika Donald Trump. Hal ini dibeberkan Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa 8 April 2025. Nah, dikutip pernyataan Presiden, apa yang terjadi sekarang? Guncangan dunia akibat negara yang ekonominya terkuat membuat kebijakan memberikan peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara. Ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. Banyak negara yang cemas katanya. Padahal menurut Prabowo, pendiri bangsa Indonesia sejak dahulu termasuk dirinya sudah mengingatkan agar ekonomi dibangun dengan sasaran berdiri di atas kaki sendiri, berdikari.
Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan kalau agenda saat ini akan berisi paparan pemerintah seputar ekonomi Indonesia yang apa adanya. Jadi maksudnya sarasehannya ini ya, karena habis beliau nanti dia persilakan beberapa menterinya ditambah dengan Ketua DEN ya, Dewan Ekonomi Nasional, untuk memberi paparan. Nah, dilanjut lagi beritanya, kemudian kita buka kesempatan untuk ada tanggapan, sanggahan, ada pertanyaan, kita terbuka. Nah, ini waktu di pembukaan ya. Di zaman sekarang, pemimpin harus terbuka untuk masukan. Kita tidak anti kritik, kita malah suka kritik. Kritik itu adalah membantu kita, membuat kita lebih aware, lebih waspada. Iya kan, ujar Prabowo. Ya, saya timpali sedikit ya, ini buat para netizen yang suka komen-komen termasuk di YouTube saya, bahwa ketika kita memberikan kritik ya, padahal kita selalu berusaha ya, kalaupun menyampaikan kritik di kanal ini, kalaupun menyampaikannya tidak diusahakan untuk tidak nyinyir, tapi malah para pembelanya itu kadang-kadang yang nyinyir justru. Nah, ini diingatkan oleh Presiden Prabowo sendiri ya, bahwa kritik itu akan membantu kita membuat lebih aware, lebih waspada. Itu kata Prabowo. Jadi kritik itu bagus menurut saya. Tapi kalau satu program untuk menciptakan kondisi yang tidak rasional, ini harus terus diadakan istilahnya klarifikasi dan penjelasan lagi. Jadi benar ini ya. Jadi ya kalau ada kritik, ada apa ya, itu perlu ada klarifikasi. Kalau memang kritik itu perlu klarifikasi dan penjelasan. Kalau kritiknya tidak berdasar, boleh saja diabaikan ya. Kemudian sampai di situ saja. Saya sedikit tambahi komentar. Tadi saya baca memang panjang sekali ya, beliau mengatakan banyak hal gitu terkait dengan terutama sekali memang terkait dengan kondisi perekonomian ya. Lalu dia persilahkan para menterinya. Tapi bolehlah saya sebagai ekonom berkomentar, acara ini sangat bagus, menjadi salah satu acara yang sepanjang 6 bulan ini pemerintah mulai memperlihatkan sebetulnya arah kebijakan ekonominya seperti apa, penilaian terhadap kondisi yang sudah terjadi seperti apa, lalu ke depannya akan bagaimana. Hanya saja kalau boleh, nah kan diminta kritik tadi ya, jadi salah satu kritiknya ini acara lebih terkesan kepada semacam sosialisasi ya. Jadi kita tetap perlu sebetulnya kalau ada kesempatan, bukan soal bertanya dari forum yang seperti itu saja, tetapi perlu, tidak harus presiden ya, mungkin bawahannya untuk lebih merespon secara proaktif kritik-kritik dari ekonom, pengamat ekonomi, dan juga pelaku utama ya, pelaku ekonomi. Nah, kemudian juga komunikasi yang mau diperbaiki tadi, benar kata Presiden, bahwa harus berdasarkan bukti. Jadi yang kritik ini bukan hanya komunikasinya, lalu kebijakannya sendiri itu jangan sering-sering diralat. Diralat itu bukan komunikasi, mau diganti kan. Begitu juga fakta-fakta yang disampaikan juga harus fakta berbanding fakta ya. Kalau ada fakta pembanding, ya tugasnya pemerintah, ya tidak harus menterinya, bisa tenaga ahlinya untuk menyiapkan penjelasan terhadap pembanding data itu. Mudah-mudahan kanal saya ini termasuk salah satu kanal yang berusaha kepada publik. Saya tidak muluk ya, mungkin tidak tertuju langsung kepada pemerintah yang mungkin tidak sempat melihat kanal-kanal seperti ini, tapi sekurang-kurangnya kepada publik saya ingin memberikan perbandingan supaya kita semua bisa mensikapi kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah yang perlu kita dukung, kita proaktif mendukung, yang kita perlu memberikan masukan, bahkan yang kita perlu mengkritik. Dan menurut saya juga sah saja warga negara itu menolak, dalam arti ya kalau bisa kebijakan ini jangan diteruskan, itu adalah hak kita semua. Yang lebih penting kalau dia berkomunikasi dengan baik.